Oke, teman-teman, selamat siang teman-teman. Hari ini 22 September 2025 di hari Senin. Saya ada update sedikit ya tentang perkembangan, bahwa saya belum secara resmi sih melakukan withdrawal atau penarikan dari lamaran kerja saya ke Kedutaan Besar Australia, karena 2 masih menggantung, tambah 1 lagi jadi 3. 2 yang menggantung dari sejak bulan Juli 2025 tanggal 1 adalah eksekutif assistant dari Duta Besar Australia untuk ASEAN, berkedudukan di Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, merangkap misi diplomatik Australia untuk ASEAN di sana tuh di Patra Kuningan. Satu lagi sebagai driver, dan itu sudah total 8 minggu sejak kemarin ini lewat. 8 minggu tuh artinya adalah 2 bulan proses seleksinya gitu loh. Tapi kalau kata pihak Departemen Luar Negeri Australia mengatakan bulk selection process atau bulk selection process itu bisa memakan waktu 3-4 bulan katanya. Jadi saya bilang di email saya, I lend my faith to Department of Foreign Affairs and Trade of Australia gitu. Jadi ya saya sekarang let go aja, karena saya pikir ya makin dikejar kayaknya makin jauh gitu loh. Makin ambisi saya makin jauh nanti ininya. Ada hikmahnya tersendiri sih. Ada lesson learned bahwa makin ambisi kita, makin ambisius lah lebih tepatnya. Makin ambisius kita untuk satu pekerjaan itu rasanya kok malah makin jauh ketika hari haknya itu udah mendekat gitu loh. Karena kan kita tahu sendiri, itu kan pekerjaan yang locally engaged staff, yang mempekerjakan staff lokalan gitu loh. Dan kita tahu sendiri pekerjaan itu tuh adalah pekerjaan yang kompetitif gitu. Jadi saya putuskan bahwa saya secara unofficial mengatakan saya let go, saya lepas, karena saya lebih memilih untuk bersikap realis aja, realis saja. Gitu. Ada satu pekerjaan yang jelas ada di depan mata saya, dan ini pekerjaan yang memang saya selalu lamar dalam setiap ada aplikasi lamaran kerja, dan ini di depan mata, in front of my eyes gitu loh. Sayang kalau saya nggak ambil. Dan itu adalah guru bahasa Inggris. Jadi saya bakal ngajar bahasa Inggris lagi setelah how many years ya? I don't know. Ya, saya bakal ngajar bahasa Inggris lagi, dan bakal ngajar itu nggak di Jakarta sayangnya, tapi di Depok, di salah satu sekolah di Depok. Saya maaf gak bisa sebut ya, karena takutnya ntar kalau kesebut nanti menjauh lagi, ya kan? Ya, jadi makanya saya samarin aja dulu biar gak makin menjauh gitu ya. Ya, pokoknya di salah satu sekolah lah di Depok, di daerah Pancoran Mas. Saya hafal tahu dah daerah situ, di dekat rumah sakit di belakangnya rumah sakit Hermina Depok ya.
ya itu pekerjaan yang udah pasti ada di depan mata saya, makanya rugi kalau saya nggak ambil gitu. Udah saya ambil aja, committed ya. Dan untuk ini saya nggak bisa spill berapa gajinya, yang jelas cukup lah gitu. Paling nggak cukup untuk ya saya memungkinkan untuk kos di sana, di Depok gitu. Karena rasanya tuh kayak commute dari sini, dari rumah di Pesanggerahan, di Bintaro Permai, Pesanggerahan Jaksel ke sana, kayaknya itu akan sangat time consuming banget. Karena saya kan pakai transportasi umum kan, bukan pakai kendaraan pribadi gitu. Dan apalagi saya paling tidak harus sampai di sekolah itu sebelum jam 7 pagi gitu. Sebelum jam 7 pagi saya harus sudah ada di sana. Ya paling enggak saya harus dari sini ke Pondok Ranji kejar kereta pertama. Kereta pertama dari Pondok Ranji ke Tanah Abang itu jam 4 pas, 4 pagi waktu Indonesia Barat. Saya belum buka komuter akses ya, nanti saya coba buka. Jadi paling nggak jam 3 saya udah harus berangkat. Itu jam 3 berangkat, paling nanti saya subuh di stasiun kalau dapet ya. Sudah itu berangkat, turun nanti di stasiun Depok Baru pakai ini deh. Entah pakai opang atau ojol, gampang lah itu. Perkara mudah itu. Bukan perkara yang harus dibikin susah. Seperti itu teman-teman. Dan itu bakal jadi rutinitas saya di Dan itu bakal jadi rutinitas saya selama mungkin 1 atau 1,5 bulan pertama mungkin. Setelahnya saya bakal ngekos di sana, di Depok, biar nggak terlalu time consuming juga. Dan alhamdulillah ketemu kosan, lokasinya strategis, lokasi sekolahnya juga gak jauh dari Margo. Margo itu juga boleh dibilang adalah kawasan ramenya sejagat Depok Raya gitu ya. Dan kosannya yang bakal saya sewa juga alhamdulillahi ta'ala rabbil alamin ya. Boleh saya katakan sih ideal ya, bukan ideal lagi, ideal banget ya. Ideal banget, dan lokasinya pun juga nggak jauh dari Margo teman-teman. Nggak jauh dari Margo, deket banget sama Margo, dan alhamdulillahnya dekat masjid. Maaf ya, saya masuk angin mendadak. Alhamdulillahnya dekat masjid. Bukan dekat lagi, malah sebelahan sama masjid. Sebelahan sama masjid ya. Itu udah bagi saya sih alhamdulillah banget. Kalau udah sebelahan sama masjid, alhamdulillah, insya Allah 5 waktu nggak bakal ngaret saya jemaah di masjid gitu. Makanya saya bilang ini udah sangat ideal banget ya, kosan yang bakal saya tempatin nanti ya. Mungkin setelah 1,5 atau 2 bulan saya ngajar, dan murah kok ya, cuma sekian lah, pokoknya di bawah 10 juta per bulan. Intinya itu masih di bawah 5 juta lah per bulan. Saya nggak bisa sebut berapa ya. Itu udah ideal lah, udah semuanya. Tinggal saya bawa baju, bawa beberapa staffs untuk ke sana, bawa baju, bawa beberapa staffs untuk dibawa ke sana. Udah, saya
ngekos di sana sampai ya paling kalau sekolah libur balik, sekolah libur saya pulang gitu kan, atau kalau sekolah libur ya saya di kosan aja gitu. Kalau sekolah libur saya di kosan aja, ngapain gitu di kosan. Yang jelas melakukan sesuatu yang saya nggak bisa lakukan di rumah, itu aja sih. Iya. Iya. Ya bakal habis waktu lebih banyak di kosan gitu. Jadi teman-teman, lesson learned sih, bahwa ya kadang-kadang ya kita kalau ngelihat sesuatu yang besar, sesuatu yang gede itu tuh kayak membuat kita tuh jadi nafsuan banget, pengen ngejar, pengen dapetin itu gitu loh. Dan itu wajar sih kalau kita punya ambisi untuk itu. Tapi kalau udah ambitious banget ya, kalau udah ambitious banget sampai gimana gitu, ya itu malah makin jauh. Jadi itu membuat kita tuh jadi nggak ngukur diri gitu. Apalagi saya tahu banget kan, kelihatannya memang enak bekerja dengan duta besar, bekerja di kedutaan besar, itu enak, saya akui enak, saya akui enak. Makanya saya selalu ngomong dengan diri saya, aduh enak banget ya Allah kerja sama duta besar ya, kerja jadi asisten eksekutif ya duta besar tuh enak banget ya Allah, pengen deh aku gitu dalam hati. Saya ngomong begitu dalam diri saya gitu. Ya sudah, I am going for it, udah. Setelah itu ya, makanya daripada itu ya saya tetap gak cabut aplikasi saya, gak cabut lamaran saya. Saya masih tetap dengan sabar menunggu sambil ngambil pekerjaan yang udah pasti di depan mata, ya kan? Gitu. Saya enak banget ya kelihatannya gitu. Cuma lagi-lagi teman-teman, it's all about allowance, bukan luck. Luck itu, keberuntungan itu kalau kesempatan bertemu dengan persiapan. Kesempatan tambah persiapan tambah perizinan. Kesempatan tambah persiapan tambah perizinan. Kalau kita udah siap nih, kita udah ada kesempatan, udah dapat kesempatan, udah menjemput kesempatan itu, tambah lagi kita udah siap. Tapi kalau kitanya belum mengizinkan, buat apa? Makanya kan tadi pagi saya bilang, kenapa doa kita masih belum terjamah, terkabul sama Tuhan, sama Allah gitu. Ya karena kita belum mengizinkan Tuhan, Allah atau Tuhan itu mengabulkan doa kita. Cara mengizinkannya gimana? Ya kita ngomong, kita harus lepas dulu apa yang menjadi penutup, membuka hijab diri, menutupi dari Allah atau Tuhan itu mengabulkan doa kita. Simple. Jadi kita harus lepas dulu apa yang menjadi penghalang terkabulnya doa kita oleh Allah, oleh Tuhan gitu. Baru kita ngomong, aku izinkan ya Allah, Engkau mengabulkan dan menjawab semua doa-doaku selama ini. Itu saya selalu begitu. Jadi kalau diri kita mengizinkan, pasti akan dikasih. Saya sudah mengizinkan diri saya untuk doa saya, untuk saya diterima bekerja sebagai asisten eksekutif Duta Besar Australia untuk ASEAN. Kepada Allah saya selalu bilang, saya mengizinkan Engkau ya Allah untuk mengabulkan doa itu. Ya tapi ya kita memang harus sabar. Karena bisa jadi mungkin dijauhkan itu bukan karena doa saya ditolak, tapi mungkin Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi dari yang itu. Tapi bisa juga Allah ganti dengan sesuatu yang sesuai dengan strong points yang saya punya gitu ya. Jadi
Ya itu yang bisa saya share buat hari ini ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, it's okay, kejarlah sesuatu yang memang menurut teman-teman besar, big dan seterusnya. Ya tapi ingat-ingat juga sih kalau too ambitious, ya itu nanti bisa malah makin dijauhin. Oke, terima kasih ya. Selamat siang, sampai jumpa lagi.